Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kemarin ATKI itu sempat mengadakan online ya. Pertama itu kita membahas tentang isu BPJS dan juga surat wali. Bener sing melok? Coba angkat tangan. Melu tapi turu, hati-hati. Ada nggak yang seperti hati-hati? Bangun tak sebut dah. Tenda nggak punya zing ya toh? Jilbabnya Mbak langsung Oke. pas kita sejumpa dalam mana? Jilbabnya Mbak langsung deh. Kontestasi yang pertama kali itu adalah surat wali dan BPJS. Itu mungkin ada pertanyaan dari kawan ya. Apakah dari sarang itu kocok-kocok semakin Pak? Ini kan sama orang sini. Dia kerja jadi agensi. Terus dia penampungan dari Indonesia ke sini dengan zero cost nol biaya. Suara mereka kan PT Parko Laut itu kan tanpa biaya. tapi kita bayar sendiri semua di awal. Sama aja kan? Sama aja. Desember Maksudnya di sini kan belum hasil. Itu penerapan bagi seluruh teman-teman PLT migran yang ada di Hongkong, baik itu mau renew kontrak itu untuk meminta surat wali, surat persetujuan boleh kerja lagi di Hongkong kepada orang tua dalam mempertahankan hak serta memperbaiki kondisi buruh migran. Selamat anniversary yang ke-15 kepada seluruh anggota Pilar. Kita patut bangga bahwa 15 tahun Pilar mampu bertahan dalam menjaga persatuan dan di tengah pandemi masih konsisten mempertahankan diri dengan menambah keanggotaan, menyatukan, melayani, mendidik dan membela hak buruh migran di Hongkong dan juga negara lain. Capaian ini yang harus kita pertahankan dan kembangkan ke depannya untuk menjadi pilar sebagai payung dan mengumpulkan dan melindungi anggotanya dan buruh migran lainnya. Pilar adalah singkatan dari Persatuan BMI Tolak Overcharging, didirikan pada 7 April 2007 dengan tujuan utama Pilar dibangun untuk melawan pemerasan gaji berkedok biaya penempatan atau kita kenal dengan sebutan overcharging. Waktu itu mayoritas buruh migran membayar potongan 7 bulan, bahkan mereka yang mengalami pemutusan kontrak juga terancam membayar potongan lagi untuk mendapatkan majikan baru. Belum lagi mayoritas paspor dan kontrak kerja ditahan agen, sementara dokumen-dokumen pribadi mereka ditahan PJTKI di Indonesia. Yang lebih menyedihkan, pemerintah membiarkan praktek ini terjadi dan tidak menyediakan sistem pengaduan bagi korban. Persoalan ini yang menyatukan organisasi untuk bersatu melawan praktek tersebut dengan membangun aliansi yang diberi nama Pilar. Sejak berdiri, Pilar aktif mendidik dan melakukan pendampingan terhadap korban overcharging dan melakukan serangkaian aksi seperti forum, pendidikan, kebudayaan, dialog, petisi, forum dan aksi-aksi terbuka. Pilar aktif menuntut pemerintah untuk menurunkan biaya penempatan, membuka pelayanan KJRI dan KJRI Minggu di Hongkong dan di Macau, mendampingi korban overcharging, pengembalian paspor yang ditahan, menaikkan gaji, pajak dan banyak lagi. Pilar tidak hanya menjadi gabungan dari berbagai organisasi, tapi Pilar juga mempromosikan persatuan dengan menghormati perbedaan ras, agama, asal daerah, dengan membudayakan praktek kerja bersama, saling mendukung dan memberi ruang dan tempat bagi anggotanya untuk belajar dan berkarya. Selain itu, kita masih bisa bertahan hidup di tengah pandemi dengan banyaknya pembatasan dan perampasan hak seperti hak libur,
hak berkumpul, upah tidak dinaikkan, tidak diberi bantuan keuangan, dan memburuknya kondisi kerja, jam kerja panjang, makanan dan tempat tidur tidak layak. Buruh migran yang kehilangan kerja malah dipulangkan. Pandemi COVID-19 sengaja dipakai untuk bikin gudang dengan membuang yang lama dan mendatangkan yang baru. Buruh migran hanya dianggap barang yang bisa dibuang sewaktu-waktu di tengah diskriminasi dan hantaman. KJRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia bahkan tidak melakukan pembelaan. Mereka yang meminta pertolongan malah kembali dilempar ke agen. Inilah alasan buruh migran enggan meminta pertolongan kepada KJRI. Lebih dari itu, beban ekonomi kita juga semakin berat karena keluarga kita banyak yang kehilangan kerja dan tuntutan keuangan bertambah. Negara juga tidak meringankan beban kita dengan memberi bantuan sosial atau bansos, menurunkan harga kebutuhan dan menyediakan lapangan kerja layak agar buruh migran yang dipulangkan bisa tetap bertahan hidup di dalam negeri. Sebaliknya, pemerintah sibuk mencari terobosan agar bisa mengirim tenaga kerja ke luar negeri secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Buruh migran yang diterima dipungut biaya yang sangat mahal dan dijebak dengan sistem hutang kredit usaha rakyat atau KUR. Pelajaran penting yang harus kita catat adalah Pilar mampu bertahan dan melakukan berbagai kegiatan di tengah pandemi karena aktif menyerukan kepada anggotanya untuk tetap melakukan koordinasi melalui rapat, sharing dan kegiatan yang menjawab kebutuhan anggota Pilar dan kondisi hari ini di tengah pandemi yang menuntut kita untuk beradaptasi dan merubah semua program di tengah pandemi Omikron. Hal ini yang membuat Pilar mampu bertahan di tengah organisasi lain banyak yang tidak aktif bahkan bubar. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa perjuangan kita belum selesai dan akan semakin berat pasca pandemi. Banyak aturan dan perubahan dalam sistem migrasi yang menyebabkan kondisi buruh migran rentan untuk dipecat, dideportasi, pemotongan gaji, hak libur dibatasi, jeratan hutang karena pembayaran biaya penempatan yang menggunakan KUR atau kredit usaha rakyat dengan menggunakan sistem pinjaman bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang disebabkan mengapa itu kita harus tetap waspada dan meningkatkan kemauan kita untuk terus belajar agar kita bisa menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan ke depan. Perjuangan untuk mewujudkan hak dasar buruh migran sebagai pekerja dan manusia masih panjang. Lalu bagaimana Pilar menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar ini? Tetap bersemangat dalam menyerukan persatuan dan perjuangan bersama di dalam Pilar dan memperkuat aliansi utama yaitu JBSI, AMTB dan IMA. Lebih fleksibel dalam mengorganisir sesuai perkembangan situasi yang ada dengan mempertahankan program yang sudah kita jalankan dan mengembangkan program baru serta memaksimalkan sarana online seperti Facebook, Zoom dan sebagainya. Membangun kerjasama dan solidaritas dengan para pendukung dari diaspora Indonesia, lokal dan luar dari perjuangan buruh migran. Lebih aktif mengikuti seminar online tentang perkembangan situasi di Indonesia, Asia dan internasional yang berdampak terhadap buruh migran. Meneruskan kampanye overcharging dan mendampingi korban overcharging untuk menuntut hak kembali. Mengetahui dan terlibat dalam perkembangan penerapan UU PPMI nomor 18 tahun 2017 sebagai cara mengusung tuntutan kita. Bersatu dengan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang melawan penindasan dan ketidakadilan. Mari kita rayakan di hari jadi yang Pilar yang ke-15 dengan meneguhkan kembali komitmen kita ya untuk memajukan persatuan dan hak buruh migran. Oke, itu statementnya Pilar. Jadi memang selama ini perubahan aturan perubahan yang dibuat oleh pemerintah Hongkong itu sangat diskriminatif. Banyak sekali yang kawan-kawan yang tidak dapat libur ya, bahkan baru hari ini ATKI bisa mengumpulkan kembali kawan-kawan. Ini sebuah kemajuan di antara kita. Semoga kita di minggu depan dan berikutnya bisa kembali bertemu
dan juga terus memberikan terus belajar bersama dalam memperkuat sebuah persatuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.